Udah? Oke. Udah dong. Ini udah beneran. Udah dong. Oke. Gue lanjutin nih bercandaan tadi. Jangan. Mana dulu yang mau tampil nih? Tampil tayang. Maksudnya? Yang gue dulu apa yang gue hari Senin? Lo? Oh, gue terserah lu. Oh, ya udah. Gue kayaknya punya lu dulu. Iya. Jadi kalau mau lihat jokes yang tadi lo nonton. Oh iya, yang kemarin dulu hari Senin. Cing Abdel hadir ke sini karena Cing Abdel punya stand up comedy special yang kedua ya. Yang pertama lah. Kemarin kan gue nge-MC-in orang-orang. Oh, tapi itu show aja. Iya, show aja. Ini stand up comedy special yang pertama. Betul. Judulnya 54. 54. Itu berkaitan dengan usia Anda. Usia, betul. Tahun Berarti depan. Lahir 70. Tahun 70. Tahun 70. Di bulan September. September. Lo? Juni. Di tahun? 79. Anjrit, lo 9 tahun sama gue bedanya. Iya. Nggak terlalu jauh, Cing. Tapi mukanya kayak tuan gue. Karena memang lebih tua lu. Yeah. Dia yang kaget ngeliat kita. Umur lu berapa? Aku 22. Tuh. Oh, berarti dia lagi sayang ayah. Karena satu-satu Saya ibu. nanya aja informasi tiketnya bisa dilihat di mana atau dibeli di mana? Di Goers, nama aplikasinya Goers. Berarti ini udah masuk ke belum presale 2. Presale 1-nya udah alhamdulillah sudah terjual musnah. Ngapain promo di gue? Hah? Kalau penjualannya oke, ngapain di promo? Ya kan ada presale 2. Oke. Ada presale 2 tanggal 20 Desember ini gitu di Goers namanya. Silakan. Harganya 350.000 ya. Iya. 350.000. Lokasinya di mana? Cing? Lokasi insya Allah di Taman Ismail Marzuki di Teater Besar. Insya Allah ya. Insya Allah kalau Iya. semuanya itu berjalan. tanggal, itu tempat emang rada tricky untuk didapetin sih. Betul gitu. Kita secara booking udah oke. Tinggal tunggu surat konfirmasi dari sana. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, oke kalau begitu. Nah ini menarik sekali karena Cing Abdel setelah stand up berapa tahun hitungannya? Lu dari awal kan? Dari awal. Dari Metro TV itu kan berarti Ya, 2011. 2011-an ya. Dari 2011 Ya. ke 2023 itu berarti 16 tahun tuh. Enggak dong, lo nggak bisa kurang-kurangan ya. Berapa sih? 2023, 12. 2011 ya 12. 12 tahun. Iya. Setelah 12 tahun stand up akhirnya spesial juga. Iya. Boleh tahu kenapa? Apa masuk aja. Boleh tahu kenapa? Kita udah pernah ngomongin ini tadinya Comika mau bantu, Betul. tapi gue pikir Cing Abdel juga punya kapasitas untuk ngerjain sendiri pada akhirnya ya. Enggak, bukan gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara Comika nggak lanjutin aja. Bukan gak lanjutin. Waktu itu kan pandemi. Udah lama loh. Iya, lagi pandemi. betul, Waktu itu betul. pandemi terus kita bilang, guys, ini bukan cuma lu doang, ada Uus segala macam. Guys, ini Pade Indro, Augie, guys ini, Denny Cagur. guys ini pandemi ya. Kita postpone. Ya. Kita lanjutin ketika lu ready. Ya. Dan akhirnya, dan waktu itu Comika juga memutuskan untuk hanya ngerjain punya talent dulu betul. Betul. Tahun depan Comika baru mulai. Tahun 2024 Comika baru mulai ngerjain Talent-talent lain. di luar talent sendiri. Iya. Karena seperti yang teman-teman tahu, tahun ini Awe tour, Abdur tour. Abdur David. 2 kali dalam 1 tahun. David tour. Bonar bikin special. Jadi cukup banyak. Nah, tahun depan pengen bantu yang di luar talent Comika Management. Iya. Tapi akhirnya lu jalan sendiri. Jalan sendiri. Karena gue inget kata lo tentang rukun komika. Salah satunya ada show. Nyindir ya? Enggak, benar. Nyindir lu. Benar, salah satunya harus punya show. Kalau lo Tentang gue 9 tahun lebih muda. bukan, kok apaan hubungannya? Ya salah satunya bikin show. Karena kayaknya belum komik dah kalau belum punya special show. Kayaknya kalau menurut gue. Gitu. Walaupun job-job stand up gue lumayan rutin lah dari 2011 sampai sekarang gitu. Tapi untuk stand up show kayaknya dulu belum punya keberanian. Emang kenapa lo tanya gue berani takut ini? Emang kenapa gitu? Salah satu yang bikin gue pede untuk bikin ya waktu ngobrol-ngobrol sama lo gitu. Emang kenapa? Gue takut ini. Emang kenapa? Takut ini. Emang kenapa? Gitu. Kalaupun iya gitu ya udah nggak apa-apa kan? Iya. Emang gue ngomong gitu? Iya. So tahu aja tuh gue tuh kayaknya tuh. Iya, kadang-kadang kan ada hal-hal orang yang ngarang-ngarang sendiri tiba-tiba kena di hati gitu ada. Nggak, tapi karena kalau menurut gue sebenarnya nggak punya spesial juga tetap sah jadi komika. Iya. Kan ada banyak komika-komika lucu, bukan cuma di Indonesia ya, Iya. di luar negeri yang belum punya spesial. Jay Leno nggak punya spesial. Iya. Aco di sini belum punya spesial, tapi kan semua respect gitu sama dia. Mungkin mau tapi
Mungkin. Keinginan ada, cuman tinggal pengejawantahannya aja kapan gitu. Nah ini 54 berarti udah ketunda-tunda dari 52 ya? Iya. Apa dari 50? Dari 50. Oh dari 50? Dari 50, dari tahun 2020. Iya, dari tahun 2020 gue mau ngerencanain ini. Gitu. Agak keganggu nggak kalau angkanya nggak kayak, harusnya 50 nih. Iya. Tapi nggak apa-apa, karena 54 itu akhirnya gue ambil dari salah satu surat di Al-Quran, Ji. Oh, gue tahu tuh. Apa? Coba tulis di kolom komentar, bener nggak? Apaan? Kok tulis di kolom komentar? Itu sih yang nonton. Biar yang nonton nebak, jangan gue yang jawab lah. Tapi gue tahu. Apa? Ya kan mereka suruh Oh nebak. iya, salah satunya itulah. Iya. Kayaknya ada berhubungan sama kehidupan gue gitu. Apa tuh kalau apa sih Abdel? Apa gue keburu penasaran? Lo lihat aja di kolom komentar. Nggak mau. Itu nanti keburu tayang. Apa sih Abdel? Gue penasaran. Di surat 54 itu namanya surat Al-Qamar. Al-Qamar itu di ayat pertamanya itu ada kejadian di mana kaum kafir, milenial? bukan milenial zaman itu ya. Kaum kafir itu minta bukti keajaiban kalau Muhammad itu memang seorang Rasul, kasih tahu salah satu mukjizatnya apa. Akhirnya Rasul waktu itu membelah bulan, punya kemampuan seajaib itu gitu. Ya coba lo lihat lah, lo browsing aja pakai ini kita. Jangan. Iya. Masa iya sih? Iya. Ya. Rasulullah ngebelah. Ya. Mungkin metafora kali. Nah, iya kan nggak tahu deh metafora atau enggak. Gua aja ya, surat apa namanya? Yang gue lupa nama, tapi gue sebut ini di special gue, surat yang ada sejumlah pemuda dan anjing piaraannya menghindar dari raja. Ya. Al-Kahfi. Ya. Itu kan mereka masuk ke gua, terus mereka tidur, dijagain sama si anjing kan? 309 tahun kalau nggak salah. Betul, dijagain sama anjing. Ya. Anjingnya dicerita, kalau di suratnya tulisannya, anjingnya merentangkan kedua kaki depannya menutupi gua. Gua baca itu langsung terbayang kan, ada anjing gini. Gue sih percaya Al-Quran ya guys. Iya dulu, harus lah. Iya, cuman anjing apa ya, Cing, kira-kira? Yang pasti ada sih anjing yang bisa gitu. Nih. Tuh. Cing. 44 nih. Iya, oke. Beda 10 tahun, 9-10 tahun. Iya. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan, loh kok? Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Nah, di asbabun nuzulnya terjadi pembelahan itu, gitu. Di balik ini terjadi. Lu salah mengartikan kan lu? Bener, ya. Nggak ada tulisannya di situ. Iya nih, pada saat nih ya, yang setahu gue ya, pada saat sudah terbelah nih, ini intinya adalah bukan membelah bulannya, Intinya adalah ini nih. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan. Iya, jadi ada orang-orang yang memang sudah dikasih tahu kebenaran, dia tetap dusta. Udah dikasih tahu mukjizat yang kayak gini, dia tetap dusta. Kayak misalnya zaman. Kayak gue tadi ya. Iya, kayak kaum Yahudi zaman dulu pada saat minta bukti sama Nabi Musa, banyak dusta walaupun udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu nih mujizatnya kayak gini. Masih ngeyel gitu. Yeah. Misalnya sapinya cewek apa cowok? Sapi cewek. Yang punya anak berapa ya? Terus aja gitu. Padahal dia awalnya minta sapi misalnya gitu. Iya, ngeles mulu. Nah, terus kaitannya adalah keajaibannya, Ji. Keajaibannya. Jadi gue ngerasa di 54 tahun hidup gue ini banyak keajaiban sehingga gue sampai di umur 54 ini. Jadi di show gue nanti itu gue akan menjelaskan tentang perjalanan hidup gue dari umur 1 tahun, 2 tahun. Panjang banget dong. Jadi satu beat 1 tahun.
1 beat 1 tahun sampai 54. Jadi total ada 54 beat ya guys. Ya, dan 54 tahun. Tapi gue perhatiin, enggak, tapi kalau diambil dari kesimpulan itu, berarti ada banyak pengalaman hidup yang membuat lo berpikir, kenapa gue masih hidup, Iji? Kok gue bisa nyampe umur 54 ya? Betul. Ya. Orang yang ngikutin lo akan tahu bahwa pasti A ada kaitannya sama Narkoboys pada zamannya. Betul. Terus apa lagi? Hal-hal yang membuat lo, kok gue? Gue juga melihat dari sisi hidup ini itu penuh dengan bagaimana cara kita merespon persilangan kita sama orang lain. Jadi pada saat gue bertemu sama lo, respon gue gimana, makna hidup itu terjadi pada saat kita merespon itu gitu. Ya. Mungkin sedikit banyak juga ada pembahasan tentang lo melakukan stand up komedi ya. Betul. Itu kan salah satu yang, gue pikir-pikir nggak nyangka gue stand up gitu ya. Betul. Gitu. Ya. Atau apa namanya, kayak yang lo sering ngomongin dulu, lakukan sesuatu itu terbaik karena kita nggak pernah tahu kapan orang lain melihat kemampuan kita gitu. Kayak hampir sama. Lu sering ngutip Al-Quran gue liat-liat ya? Anjrit. Iya loh, dia udah 2 kali ngutip Al-Quran, 2 kali ngutip gue. Sedikit banyak lo apa yang lo bilang itu menggambarkan apa yang gue sedang jalani. Gila loh gue. Beneran. 9 tahun lagi. Kayak misalnya gue pertama kali, ini kenapa sih gini, biar nggak ini ya? Lu nggak pakai itu aja, clip-onnya Ji? Nggak, gue males. Ya, nggak apa-apa, bagus. jadi kayak gini. Nggak gini, gue kesal. Biasanya gue tuh syuting sendiri. Kalau gue taruh ini di sini, gue nggak ngelihat kalau punya lu mati gitu. Kebayang nggak maksud gue? Jadi gue kadang-kadang gue suka kontrol sendiri. Oh ya. Udah nggak apa-apa. Mentok-mentok, blok-blok nggak enak suaranya. Enggak, biarin iya aja. kalau mentok. Lah, YouTube gue ngatur. Oh ya, oke. Ntar suara Abdel kok jelek gitu. YouTube lo sih tetap bagus. Ya kan gimana tampang. Iya. Terus udah gitu? Kayak misalnya pertama kali gue masuk ke TV. Masuk ke TV itu gue di Republik BBM namanya dulu. Itu pertama kali? Pertama kali gue, tahun 2006 berarti ya. Wow. 2006. Dan itu terjadi karena si orang Indosiar ini dengerin Radio SK. Ya. Dengerin Radio SK pada saat gue siaran. Pada saat itu mereka membutuhkan orang yang bisa ngomong tapi tidak terkenal. Iya. Lo udah kena deh kan waktu itu. Betul, gue kayak gitu juga. Iya. Iya, bisa ngomong tapi nggak terkenal. Tapi nggak terkenal. Iya, gue kena deh, lu Republik BBM gitu. Jadi si produser atau siapanya gitu sering dengerin selama perjalanan ke kantor. Akhirnya gue di kontak lah gitu. Masuk ke situ, terus apa namanya ngelakuin. Gue nonton lu sebagai apa di situ? Menteri. Menteri apa? Kan si Republik BBM ini konsepnya adalah audisi menteri. Oh iya. Audisi menteri untuk setiap temanya. Misal lagi ngomongin lagi ngomongin transportasi deh, nyari menteri transportasi. Oh gitu. Waktu itu gue menteri apa ya, gue juga lupa deh. Tapi gue nggak menang tuh Ji. Tapi si orang Indosiar ini senang dengan gaya komedinya gue saat itu. Akhirnya besoknya gue diundang lagi untuk jadi menteri berikutnya. Memang diplot untuk gagal lagi. Jadi gue termasuk yang terus ada tapi gagal jadi menteri. Makanya nyoba lagi. Iya gitu, supaya tetap ada. Nah di situlah terus jadi Mamah dan AA, habis itu ada Super Soulmate, habis itu ada Abdel dan Temon gitu. Maksud gue Abdel dan Temon setelah itu? Setelah. Wow. Setelah itu, makanya kan di jadi Republik BBM, Mamah dan AA, Super Soulmate. Kenapa semuanya masih gini? Hah? Orang mah gini. Ini gue gini. Enggak, lu gini. Iya gini, ini ininya loh. Bukan ininya. Ininya yang maju ya? Iya, gitu. Gue bingung gitu kan, kenapa satu mulu dari tadi, ternyata maju. Iya. Iya, Mama Dede, Abdel Temon. Iya. Oh. Si Abdel Temon itu juga terjadi karena orang PH ngelihat nih kayaknya bercandaan Abdel dan Temon enak deh nih kalau buat dibikinin sketsa. Jadinya dia ngeliat di Super Soulmate. Padahal di Super Soulmate itu adalah satu acara, satu artis ngajak temannya untuk nyanyi. Di Indonesia kan gitu kan. Nah waktu itu gue ngajak Temon. Nah kalau menurut Temon artisnya gue yang diajak. Kalau menurut gue artisnya. Dia yang lu ajak. Iya, gue diajak gitu. Gak menang juga Ji. Gak menang juga, tapi di saat itu kita tunjukin gaya bercanda kita waktu di SK. Ternyata ada yang senang, akhirnya dibikinin sinetron Abdel dan Temon.
Sama seperti begitu masuk pertama kali ke Metro TV. Metro TV kan kehabisan komik karena semuanya dipakai di Kompas. Iya. Akhirnya dia coba tuh semua Iya, orang. makanya Steny Agusta waktu itu Iya, ikutan. semuanya dicoba termasuk gue, Temon, Calontong, semuanya di ini dan kayaknya walaupun gue saat itu nggak ngerti, paling mendekati format stand up betul. gitu. Jadi Dan akhirnya lucu. diajak lagi gitu. Ya terus berjalan. Nah itu yang gue pengen ceritain gitu. Iya, iya. Persilangan gue sama orang, persilangan sama kesempatan, persilangan sama kehidupan yang lain gitu. Nah respon gue itu yang akan gue ceritain gitu. Tahu nggak, gue tuh sempat berpikir lu akan bikin spesial jauh lebih lama dari umur 50. Karena gue ingat waktu itu lu nonton Merdeka dalam Bercanda. Betul. Tapi gue minta maaf ya karena experience-nya nggak enak. Kalingan tiang-tiang itu Terus Gema, terus paksana kemari orang. dan kameranya Ya. nyorot bola lampu gitu. Orang lagi nonton stand up disorot lampu. Emang gila nih Kompas TV nih gue liat-liat nih. Dan FOH-nya Kompas TV teriak-teriak. Iya. Tesar. Iya, gue experience-nya nggak enak banget. Abis itu gue balas dengan Masake Bangsaku. Tapi gue ingat, lu kalau nggak salah nge-tweet dibilang, apa ya, gue lupa bahasanya apa. Tapi kurang lebih si Panji ngomongnya nggak kayak cara ngomong stand up Indo. Karena ngomongnya nggak, kan ada stand up Indo kan ada cengkoknya tuh. Iya. Gue pikir tuh itu adalah pemicu untuk kayaknya gue juga bisa deh bikin spesial gitu. Tapi ternyata nggak terjadi. Kenapa nggak sedini atau nggak lebih dini? Sebenarnya nggak perlu nunggu momentum umur 50-54 kan? Skill ada. Stand up bisa panjang. Kenapa ya? Hah? Ya kenapa? Karena mungkin energinya mungkin ya. Energi yang dihabisin tuh gue ngelihat anak-anak bikin stand up itu lama gitu. Sedangkan gue mungkin pertimbangan dulu ekonomi ya. Waktu dulu itu misalnya gue ngabisin segini waktu, gue harusnya dapat duit segini lah gitu. Iya. Tapi kalau gue mempersiapkan stand up dengan energi dan waktu yang ada terus dapat segini, kayaknya ya udah nanti aja dah gitu. Pertimbangan ekonomi kayak dulu misalnya ditawarin main film. Kan misalnya lo habis waktu 10 hari nih syuting. Nah itu gue kaliin aja nih, kalau gue nggak main film, gue stripping tuh kali 10 ya. Lost tuh. Loss. Nah itu lo bisa bayar nggak? Makanya sering nggak ketemu. Memang gitu. syuting film itu nggak worth it secara ekonomi kalau lu emang nggak niat untuk punya karir di dunia film. Betul. Kalau lu punya keinginan untuk punya karir, lu nggak apa-apa itu rugi di awal, karena lu tahu reputasinya ntar akan bikin lu jadi aktor gitu. Tapi kalau misalkan kita karena pengen seneng-seneng tuh kayaknya, buset, harga. Apalagi kalau misalkan lu sutradara ya, kalau dipikir-pikir ya, kayak Ernest gitu, dia kan ada pre-produksi mungkin sebulan 2 bulan, syuting sebulan, anjing dibayar nggak cukup itu. Cuman karena Ernest emang pengen ngebangun karir, jadilah seperti sekarang. Sukses gitu. Sementara Panji Pragiwaksono 2 kali syuting film, dua-duanya tidak laku. Ya kan, maksud gue, tapi itu Tuhan, kesempatan kan ada di ke depan kan, siapa tahu bisa gagal satu lagi. itu dan jangan dong. Maksudnya kalau udah gagal lagi kan udah biasa. Enggak, kalau itu menurut gua cara Tuhan bikin gua humble. Iya, itu ada tuh di Al-Qur'an ayat 1 kalau nggak salah. Ini buat gue nih. Iya. Iya. Karena gua di stand up oke. Di film biasa aja. Kalau di film oke juga mau jadi apa Indonesia? Gue renggut semuanya. Anjay, dia renggut keperawanan kali ya. Sorry, gue nggak pernah ngerenggut keperawanan. Mila? Nggak direnggut dong. Orang pakai ijit. Ya tetap merenggut lah. Loh, enggak dong. Emang merenggut? Merenggut kan merebut berarti... sampai gue lihat ya. Enggak, merenggut itu mengambil dengan paksa. Enggak, merenggut. Loh, kalau nggak mengambil dengan paksa ya nggak perlu istilah merenggut dong. Lo, nih. Gue minta dong. Dikasih nggak? Dikasih gitu. Merenggut artinya? Ini kalau sama Cing Abdel debatnya istilah mulu nih. Merenggut. Ayo. Lo muka lo merenggut aja. Merenggut. Merenggut, ya. Iya. Kok jadi bahasa Inggris? Merenggut. Pokoknya, keyakinan gue adalah merenggut itu diambil dengan namanya aja identik dengan gitu. Merenggut. Merenggut tuh gini. Gitu. Oh iya. Nah, kan bener nggak? Merenggut. Baca yang jelas. Menarik, merebut, mencabut dengan paksa. Tuh. Iya, berarti selama ini tuh lu merenggut ya? Merenggut menurut gua nggak. Merenggut tuh ya sekedar merebut dengan usaha gitu. Apa? Merenggut itu kan ada sesuatu yang kita dapat, kita lagi diem dikasih. Makanya istilah merenggut sering kita dengar di konteks sejarah. Para pejuang merenggut kemerdekaan. Merebut.
Merenggut dong. Merebut dong. Merenggut Mana dong. ada merenggut kemerdekaan? Emang Nggak nggak ada. Merebut. Lu pernah baca buku sejarah nggak? Karena justru itu karena itu merebut bukan merenggut. Ada merenggut. Nggak. Karena kan diambil secara paksa. Dari Belanda, dari Jepang, merenggut. Merebut. Merenggut. Loh, bedanya apa merenggut sama merenggut ya? Merebut nggak harus dengan paksa. Lah, Merebut. mana mungkin. Namanya merebut ya paksa dong. Merebut juara 1. Iya dong. Mengambil dengan dulu-duluan. Bener ya? Merebut mengambil dengan dulu-duluan. Dengan dulu-duluan. Iya. Apaan? Merebut apa? Merenggut mengambil, Dengan dulu lebih dulu. Mengambil lebih dulu. merebut. Merebut. Merenggut mengambil lebih dulu dengan paksa. Paksa. Iya. Iya. Ya udah berarti benar merdeka dengan merenggut. Merenggut kemerdekaan. Nggak ada, Ji. Merebut dengan paksa juga sih. Merebut juga. Mengambil sesuatu dengan kekerasan atau dengan paksa. Raman, coba lu ketik merenggut kemerdekaan. Nggak ada. Keluar pasti artikel. Nggak ada. Kan Ada. Kenapa Raman? Gua aja sini. Panji Pragiwaksono, bro, merenggut kekuasaan. Kemerdekaan. Ada. Merenggut kemerdekaan. Ada pasti. Ada di salah satu dokumen penting negara. Gue yakin. Coba cari. Nggak ada. Adanya perampasan kemerdekaan. Nah, merenggut mana ada sih? Merenggut itu kayak Ada. barangnya itu ada. Iya kan, lo kan emang ada. Kita kan punya hak untuk merdeka. Tapi, Perenggut ada. tuh kan? Apa? Kalimatnya apa? Kata lu lagi. Gue rasa dokumen resmi deh, salah Makanya satu perjuangan pahlawan dalam merenggut. Tapi loading. Tapi benar, intinya benar. Panji Pragiwaksono nasionalisme loh ini. Ya, Ya nggak mungkin. Ini Gila kan lu. bukan Kata masalah- soalnya gue kalau ngomong tuh ada bendera merah putih berkibar di belakang. Tapi di spesial ini lu ceritakan nggak berapa perempuan yang lu renggut ke perawanannya? lupa itu gua. Cing Abdel, lu tuh kita kan pernah ngomongin soal sejarah hidup lu ya, tapi waktu itu fokusnya lebih banyak ke karir waktu itu. Lu cerita banyak soal SK. By the way, kalau mau nonton obrolan gue sama Cing Abdel, silakan cek aja ya. Gue lupa judulnya apa, tapi waktu itu Tubruk. Iya, Tubruk, nama jenis kontennya, tapi itu dilakuin di studio Studio 9, Ya. Palapa, dan belum itu kelar masih juga. baru itu. Iya, belum kelar juga waktu itu. Iya, tapi waktu itu lebih fokus ke stand up-nya. Gue Iya. tuh penasaran. Ini terdengar aneh pertanyaannya, tapi sebenarnya nggak juga. Dalam hidup lu tuh lu punya berapa pacar, Cing Abdel? Nggak terlalu banyak ya. Orang Padang itu kan selalu identik dengan suave gitu loh. Leboy, mulut manis, gaya keren, necis. Anjay, necis. Yoi, kan gue kayak kelahiran 79, Mas Ian. Gue pacaran pertama tuh SMA dan bertahan lumayan lama, Ji. Lumayan lama, itu bertahan sekitar 7 tahun. Sama yang namanya Fatmawati. Fatmawati sih. Siapa nama pacar lu? Kenapa harus Fatmawati sih? Orang Ya lama, orang dari lama. segitu banyak nama perempuan harus Fatmawati. Iya, siapa nama pacarnya? Sari. Nah, Sari. Terus habis Sari itu bukannya namanya bininya Rio Dumatubun ya? Iya. Iya, Ya oke. maksudnya bukan nggak apa-apa maksudnya. Orangnya sama? Bukan. Maksudnya nggak harus itu Sari. Yokusuyo juga Sari ada anaknya. Kenapa harus Rio Dumatubun lo ingat? Ya udah Sari. Sari namanya. Terus Putusnya kenapa? Kalau sempat lama kenapa pada akhirnya putus? kayak sudah tidak ada yang diperjuangkan kali ya. Waktu itu kan dari kecil terus nggak boleh sama Ini orang tua. istilahnya masih istilah saya perjuangan, merenggut. Ada perenggutan nggak? Sudah tidak ada yang direnggut lagi. Kalau lama berarti masuk ke kuliah? Iya, sampai kelar kuliah. Sampai kelar lama Sampai juga. iya lumayan lama, 89 sampai 86 dong, bukan 89. Berarti lebih. 86 sampai 95 96. Hampir 10 tahun. Jadi Udah bisa di level nikah itu orang sampai lulus. harusnya, cuman kan ini perjuangannya adalah pada saat SMA pasti nggak boleh lah sama orang Iya, tua. Padahal gue sama dia mungkin ngerasa kita sama-sama udah gede, kenapa harus dilarang kayak gitu. Dan sekarang gue kalau ngeliat anak gue pengen pacaran juga, pantesan gue dulu dimarahin ya gitu. Iya, Masih sepitik ini Iya, gitu. iya. Terus perjuangannya adalah bagaimana mencapai tujuan dibolehin sama kedua belah pihak gitu. Dengan naik turunnya. Tapi begitu udah dibolehin kayak udah kelar ininya. Perjuangannya gitu. Iya. Katanya gitu tuh, pacaran terlalu lama juga salah. Bener.
Kayaknya 7 tahun ke atas itu bahaya. Iya. Nah, lu nikah udah berapa lama? Nikah yang kedua ini 17 tahun. Berarti udah lewat 7 tahun? 16 tahun. Udah lewat 7 tahun berarti? Udah masuk bahaya nih? Pernikahan lu? Oh, pacaran, yang kalau 7 tahun belum nikah tuh biasanya bubar. Hubungan sih gua rasa. Hubungan secara umum. Lu bilang ini istri kedua ya? Iya. Istri pertama tahun 2000. Iya. Istri pertama, istri kedua 17 tahun, berarti 7 tahun pertama. Nah, berarti perkara udah mulai muncul di tahun ke-8. Kalau di perkawinan gue yang ini enggak kayaknya ya. Masa? Iya. Nggak ada perkara-perkara. Gue lagi mau ngegali lu seperti lu ngegali Gamila aja nih. Kayaknya Podcast nih- lu bikin gue di DM banyak orang. Kenapa? Kayaknya gue salah banget di pernikahan ini. Emang iyalah. Enggak. Kalau dilihat dari Biasa aja. Iya. Kalau dibilang ini dinginnya di sini ya gitu. Iya. Kalau gue sih responnya langsung matiin AC. Gue tuh banyak Kalau pikiran. kalau lo enggak dingin gitu. Enggak, gue banyak pikiran. Ada pikiran gue di mana gitu. Iya, mungkin ya. Kayak gue tolol banget gitu di. Walaupun Gamila lucu banget sih di YouTube lu tuh, gue ketawa-ketawa sendiri dengan omongannya Gamila. Dan ya tapi oke. Tadi kita sebenarnya lagi ngomongin pacar pertama. Iya. Setelah itu? Setelah itu kuliah, pacaran sampai nikah. Sampai Berarti lu sebenarnya cuma 3 kali punya relationship serius. 4 sebelum akhirnya gue sama yang sekarang itu ada 1 atau 2 atau 3 lah. Perenggutannya selesai juga. Maksudnya perjuangannya selesai atau dia keburu sadar lah karena Cinta nih masuk dalam topik. cinta masuk lah. Oh ya? Cinta masuk dalam topik pasti. Percintaan, cinta anak paling enggak ya. Ya. Kenapa? Di relationship itu Ya itu ya. sama Sari. Masih ada nggak orangnya? Masih. Oh. Masih ada. Dan dia udah hidup bahagia mungkin ya. Oh iya. Tapi lebih bahagia gue pasti. Lucu banget. Gue tuh penasaran, Cing Abdel. Kalau ngelihat lu bikin show kemarin namanya Abdel Universe Show. Abdel Universe Show, lu kan punya kapasitas kreatif untuk bikin sesuatu yang seru dan unik dan beda. Kalau yang ini spesial karena orang ada spesial klasik, ya udah stand up. Adriana Kalbi salah satunya, gue juga mungkin salah satunya nggak banyak gimmick. Tapi ada juga yang kayak Ari Kriting, ada dance ya. pembukanya, Ya. atau Awe ditutup dengan Band. Rocket Rockers. Rockers. Iya. Atau David semalam dia datang bawa namanya apa ya? Tanjidor ya? Bukan ya? Yang ada iring-iringan gitu. Tanjidor ya. Iya. Ya. Rebahan gitu ya. Rebanan gitu-gitulah pokoknya. Ini lu nanti spesial lu bakal seperti apa? Kayaknya nggak terlalu banyak gimmick juga, tapi gue dibuka dengan podcast seminggu. Oh, ada podcast seminggu. Iya, gue dibuka dengan podcast seminggu. Wow. Terus ada opener dari anak Jatinangor. Anak Jatinangor namanya Zara. Kenapa dia? Karena gue ngeliat, Oh, gue tahu cewek. Iya. Jilbab. Iya. Lucu banget itu. nah itu makanya. Hitungannya masih baru sih sebenarnya. Iya. Iya. Itu salah satunya itu Iya. Zara. Sama satu lagi rencananya Panji Pragiwaksono tanggal 20 Januari. Lo di mana? Bangsat, kenapa nodongnya sekarang, bangsat? Iya, ya, makanya di mana? Di Jakarta kan? Tanggal 20 Januari. 17 sih gue di sini masih. Iya, ya. 20 masih. Iyalah. Gue ngapain? Ya lo keroyokan. Keroyokan. Keroyokan ya. Ya, crowdwork aja. Ya terserah lo mau ngapain. Ini serius nih? Serius. Cing, gue cerita jadwal gue ya. Iya. Ini kan gue lagi ninggalin keluarga nih di Iya, sini nih, iya, 3 minggu. iya. Tanggal 25 gue balik ke New York. Iya. Tanggal 9 gue mesti di sini lagi. Oke. Ada kerjaan sampai tanggal 17. Iya. Lu minta gue nunda pulang gue sampai tanggal 20. Iya. Gua nggak meminta itu. Ini harus lo lakukan dengan apa ya? Keikhlasan. Lu Ini udah masuk rekaman. Iya, ini. maksudnya lo udah beli tiket pulang belum? Belum. Nah iya kan bisa. Ntar gue WA Gamila agak. Ah, anjing lu emang lu. Kerjanya bikin berantem mulu lu emang ya. Lah, kok gua bikin Gua harusnya berantem? pulang lebih cepet. Malah jadi ketunda gara-gara. Enggak, dia kayaknya Tadi Gamila. bilang gak sensitif gua. Enggak, nanti gue bilang ke Gamila. Kayaknya gue merasa ya, Gamila juga punya kecocokan loh sama gue loh. Karena Sama-sama orang Padang sih itu. Bukan. Misalnya ada satu tweet, dia tuh jarang nge-reply orang loh. jarang. Tapi gue nge-tweet, dia nge-reply. Kayaknya dia mulai agak
Iya. Pro Abdel. Jadi kalau Abdel yang minta izin dikasih. Iya, Gamila tanggal 17 kan Panji kelar. Harusnya kalau memang buru-buru besoknya 18. Iya. Ini ditunda doang 3 hari. Nanti kalau gua ini jadi ngetes seberapa sensitif gua nih jatuhnya nih. Kalau misalkan gua yain nanti responnya nggak sensitif. Ya pastilah aku izinin. Masa aku bilang enggak sama Cing Abdel? Ya, tapi kan kamu nanti gitu sekarang jadi. teleponnya sekarang. Kan lagi dipakai. Pak ini gue. Jangan. 12 jam lagi tidur. Sekarang jam berapa? Jam 4:30. 4:30 Udah lagi bangun tidur ya? dia. Udah bangun. Belum. Udah kan telepon Lah orang bunyi. bini-bini gue. Ya kan telepon bunyi, masa nggak bangun? Coba telepon kalau gitu. Coba tidur pasti. Ya nggak jangan deh. Tuh kan, Iya, iya. tidur. Apalagi Gamila kalau lagi tidur dibangunin. Udah kayak Snoop Dogg deh. Snoop Dogg nggak bisa dibangunin kalau lagi tidur soalnya. Bener, Snoop Dogg nggak Terus boleh bangun dibangunin. sendiri. Iya. Dia harus bangun sendiri. Itu udah jadi legend. Dia mesti manggung tapi belum bangun. Panitianya tuh nunggu di balik pintu, nggak ada yang berani ngetok. Semua itu legendaris. Snoop Dogg kalau tidur nggak boleh dibangunin, harus nunggu dia bangun sendiri. Jadi konser tuh sering terlambat karena nggak bangun-bangun. Kayak Snoop Dogg Gamila tuh. Iya. Ya jadi openernya adalah podcast seminggu. Ya, Zara. Zara Petani dan Panji Pragiwaksono Rencana. Kalau bukan gue siapa? Nggak ada pilihan. Aneh banget. Lah, aneh, kok aneh? Ya pasti ada cadangan dong. Kalau sekiranya gue nggak bisa. Nggak ada. Gue makan, ya udahlah nggak jadi show aja deh. Cing Abdel, gue tuh sebenarnya adalah sebuah kehormatan untuk gue bisa ngebuka acara lo. Tentunya dengan senang hati. Hubungan kita tuh udah akrab banget. Seperti Tai dan ngeden. Abang akrab sih. Ya bukan hanya kita sebagai stand up comedian, tapi gue sebagai salah satu anggota Paski. Dan penerima komika terbaik di Paski pertama. Anukom 1. Iya. Iya. Oh sekarang Anukom untuk komika tuh ada 2 ya? Ada terbaik dan favorit ya? Ya. Namanya apa sih? Satu lagi? Terpilih dan favorit. Terpilih dan favorit. Terpilih oleh Juri. Favorit oleh masyarakat. Masyarakat. Ya, karena waktu itu kan jadi tayangan TV ya. Iya. Iya. Ya, dan itu adalah sebuah kehormatan juga. Cuman saya punya keluarga yang mesti saya konfirmasi dulu, Cing Abdel. Karena gue tuh orangnya sensitif. Gue nggak kayak Gemini pada umumnya, Cing Abdel. Gue kasih tau aja. Maksudnya Pak Harto nggak sensitif menurut lo? Kalau Pak Harto sensitif, Ya. Pak Harto sih turun setelah 10 tahun. Oh, Dia iya. tahu tuh dia nggak enak gitu. Nggak enak biar yang lain aja. Iya. Tapi kan dia nggak. Bung Karno juga kalau sensitif mungkin tidak. Seumur hidup, presiden seumur hidup mau. Iya, demokrasi terpimpin. Iya. Iya. Ya. Pak Jokowi Cancer. Tapi ke Geminian. Iya, Karena Cancer yang dekat- masih Gemini. Iya. Ya betul. Makanya nggak sensitif kan? Iya. Dan suka mencapit. Hah? Kan Iya Cancer, betul. iya, betul. iya. Iya. Terus siapa lagi? Pak SBY apa? Bukan Taurus. September. Libra. Bukan lah. Nggak tahu deh. Ya udahlah, lo tanggal 20 tuh jadi ngomongin presiden. Oke, acaranya sekali lagi tanggal berapa? Tanggal 20 Januari jam 19. Insya Allah di tim karena sampai saat ini kita belum ada surat Iya, konfirmasi. iya, Tapi terus kita ada. udah cari plan B, udah ada backup. Kalaupun situ nggak ada, kita udah punya. Lu venue punya plan B. Opener cuman gue. Gimana sih lu? Iya kan karena nggak jadi kalau nggak ada Panji. Bohong lu tuh. Ya. Terus gitu tiket Enggak, bisa- tanya dari ini. Ini gue emang rencana. Tadinya gue pengen ngomongin di sana tuh, di Hoi. Nggak, kurang lah kalau di situ. Ntar pas di sini aja di kontennya Panji gitu. Ini tuh istilahnya fait accompli gitu. Nah. Gue terpaksa gitu. Enggak, kalau fait accompli itu udah anggap lo mau. Kalau ini gue masih menunggu jawaban. Dan gue iya. berharap lo mau. Iya. Ya oke. Dan gue anggap udah mau juga sih. Sama aja. Silakan dibeli tiketnya di Di Goers, nama aplikasinya Goers. Goers. Lo bisa ada aplikasinya, ada web juga ada. Oke, kalau gitu. Terima kasih Cing Abdel. Terima kasih Sudah Mas hadir. Panji, ditunggu. Apa nih?